Perkenalkan, nama saya Maria Sintatuli. Saya kelas PJKRI atau 9. NIM saya 210301500075. Sejarah renang. Renang pertama kali diperkenalkan oleh Matthew Webb pada tahun 1875. Olahraga akuatik ini semakin dikenal di beberapa negara di dunia. Bahkan, renang resmi masuk ke dalam salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Pengertian renang. Renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki. Gaya renang yang diperombakan adalah gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan gaya dada. Perenang yang memenangkan lomba renang adalah perenang yang menyelesaikan jarak lintasan tercepat. Sejarah renang di Indonesia. Di Indonesia, olahraga renang mulai berkembang pesat seiring lahirnya Perkumpulan Renang Bandung Sea Zimbon atau Perserikatan Renang Bandung pada tahun 1917. Organisasi ini memperkasai terbentuknya organisasi serupa dengan tingkat yang lebih tinggi, misalnya West Java Zimbon pada tahun 1918 di Jawa Barat dan East Java Zimbon pada tahun 1927 di Jawa Timur. Kemudian, tingkat nasional, Purwo Sudarmo mendirikan PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia pada 21 Maret 1951 dengan tujuan menaungi organisasi-organisasi di bawahnya serta para atlet. PRSI berperan dalam pembinaan dan pelatihan untuk para atlet, baik tingkat regional maupun nasional. Tidak hanya itu, PRSI juga menyediakan pelatihan bagi para wasit dan juri untuk meningkatkan kualitas dalam sebuah kompetensi. Macam-macam gaya renang. Yang pertama, gaya bebas atau front crawl. Yang kedua, gaya kupu-kupu atau butterfly stroke. Yang ketiga, gaya dada atau breaststroke. Yang keempat, gaya punggung atau backstroke. Pengertian renang menurut para ahli. Yang pertama, menurut Arma Abdullah, definisi renang adalah suatu jenis olahraga yang dilakukan di air, baik di air tawar maupun di air asin atau laut. Yang kedua, pengertian renang secara umum. In the flotation of an object in a liquid due to its buoyancy or lift, yang memiliki arti upaya mengampukan atau mengangkat tubuh ke atas permukaan air. Yang ketiga, menurut Kasiyo Dwi Juwenoto, renang adalah salah satu cabang olahraga yang bisa diajarkan pada semua umur, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Bayi yang berumur beberapa bulan juga sudah bisa diajarkan renang. Yang keempat, secara lebih rinci, Badur Rasman berpendapat, swimming is the method by which human or other animals move themselves through water, yang memiliki arti suatu cara dilakukan orang atau binatang untuk menggerakkan tubuhnya di air. Yang kelima, menurut Muhajir, renang merupakan olahraga yang menyehatkan, sebab hampir semua otot tubuh bergerak, sehingga seluruh otot berkembang dengan pesat dan kekuatan perenang bertambah meningkat. Yang keenam, menurut Budi Ningsi, renang merupakan salah satu olahraga air yang dilakukan dengan menggerakkan badan di air, seperti menggunakan kaki dan tangan sehingga badan terapung di permukaan air. Yang ketujuh, menurut Abdullah, renang merupakan suatu jenis olahraga yang dilakukan di air, baik di air tawar maupun di air asin atau laut. Dan yang kedelapan, menurut Erlangga, renang merupakan olahraga air yang sangat menyehatkan dan bermanfaat bagi kekuatan otot tubuh, jantung, paru-paru, dan membangkitkan perasaan berani. Renang memiliki 4 teknik dasar. Yang pertama, teknik meluncur. Teknik meluncur pada renang, gaya bebas, dilakukan dengan posisi badan tengkurap dan sejajar dengan permukaan air. Ketika meluncur, kedua tangan lurus ke depan dan rapat, dan kedua kaki lurus dan rapat ke belakang. Yang kedua, teknik gerakan kaki. Teknik gerakan kaki pada renang gaya bebas dilakukan dengan mengayunkan kedua kaki ke atas dan ke bawah secara bergantian di dalam air.
Yang ketiga, teknik gerakan tangan. Teknik gerakan tangan pada renang gaya bebas dilakukan dengan mengayunkan tangan ke depan atau secara bergantian. Ketika mengayunkan tangan ke depan, putar kepala ke salah satu arah untuk melakukan pernafasan. Yang keempat, teknik pernafasan. Teknik pernafasan pada renang gaya bebas dilakukan dengan memutar kepala ke salah satu arah hingga mulut keluar dari permukaan air. Teknik pernafasan dilakukan ketika tangan main ke depan, atas, dan posisi badan miring. Sejarah renang gaya dada. Renang gaya dada populer pada tahun 1875 oleh perenang Inggris Ned Webb. Ned adalah orang pertama yang merenangi Teluk Channel atau kanal dengan menggunakan gaya dada. Gerakan renang, gaya menyerupai katak sedang berenang, sehingga gaya ini sering disebut dengan gaya katak. Sejarah renang gaya punggung. Gaya punggung adalah gaya berenang yang sudah dikenal sejak zaman. Pertama kali dipertandingkan di Olimpiade Paris 1900, gaya punggung merupakan gaya renang tertua yang dipertandingkan setelah gaya bebas. Sejarah renang gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu atau butterfly stroke adalah salah satu dari gaya renang yang diperlombakan dalam Olimpiade dan lomba-lomba resmi yang lain. Karena gerakan kakinya. Gaya ini juga dikenal sebagai gaya lomba-lomba atau dolphin dibandingkan gaya renang lainnya. Berenang gaya kupu-kupu memerlukan kekuatan yang besar dari berenang. Kecepatan renang gaya kupu-kupu dapat dari ayunan kedua belah tangan secara bersamaan dikombinasi dengan dorongan kaki bersamaan. Kecepatan irama sangat penting dalam akselerasi gerakan itu. Gaya kupu-kupu adalah gaya renang terbaru dalam pertandingan renang dan menurut sejarahnya merupakan variasi dari gaya dada. Perenang gaya kupu-kupu pertama kali ikut dalam lomba renang pada tahun 1933. Manfaat renang. Yang pertama, renang bermanfaat menjaga kesehatan jantung. Salah satu manfaat berenang yang paling populer adalah menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa olahraga renang dapat meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh dan kemampuan tubuh dalam menggunakan oksigen. Dengan demikian, tidak hanya berdampak pada kesehatan jantung, berenang secara rutin juga baik untuk memelihara fungsi berbagai organ tubuh, serta menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Yang kedua, membangun massa otot. Berbagai gerakan dalam olahraga renang menuntut hampir seluruh otot tubuh untuk bergerak melawan tekanan di dalam air. Hal inilah yang menyebabkan berenang dapat meningkatkan kelenturan dan massa otot tubuh. Berenang juga baik dilakukan untuk mengecilkan betis dan membuatnya tampak lebih kencang. Yang ketiga, menurunkan berat badan. Berenang selama 1 jam dapat membakar sekitar 500 sampai 650 kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, berenang bisa menjadi olahraga pilihan bagi Anda yang ingin menurunkan berat badan. Yang keempat, mengurangi stres. Stres merupakan kondisi yang umum dialami oleh hampir setiap orang. Renang bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasinya. Sebuah penelitian menemukan bahwa berenang dapat melemahkan otot-otot tubuh sehingga membuat Anda lebih rileks. Yang kelima, meningkatkan kualitas tidur. Sebuah studi yang dilakukan terhadap penderita insomnia menunjukkan bahwa berenang dapat meningkatkan kualitas tidur mereka. Oleh karena itu, jika Anda mengalami gangguan tidur, cobalah untuk berenang agar tidur lebih nyenyak pada malam hari. Yang keenam, meningkatkan radang tinggi. Berenang juga dapat mengurangi rasa nyeri akibat peradangan tinggi, sehingga aman dan justru dianjurkan bagi penderita artritis. Penelitian lain pun menyebutkan bahwa penderita osteoporosis yang berenang secara rutin dapat mengalami penurunan nyeri sendi. Yang ketujuh, mengatasi kondisi saraf terjepit. Saraf terjepit dapat menyebabkan penderitanya sulit beraktivitas dan lebih banyak berbaring di tempat tidur. Jika dibiarkan tanpa penanganan, kondisi ini justru akan melemahkan otot dan membuat sendi menegang. Salah satu cara untuk mengatasi saraf terjepit adalah dengan berenang.
Berbagai gerakan dalam renang bisa membuat otot-otot punggung dan tulang belakang menjadi lebih santai dan rileks. Cara mendapatkan manfaat renang dengan maksimal. Pertama, gunakan pakaian renang yang nyaman dan pas dengan tubuh. Yang kedua, pakailah kacamata renang bila perlu untuk mencegah rasa perih pada mata akibat kandungan klorin di dalam air kolam renang. Yang ketiga, lakukan pemanasan sebelum memasuki kolam renang. Yang keempat, sediakan dan konsumsi air minum secara teratur di sela-sela waktu renang. Yang kelima, akhiri sesi berenang dengan pendinginan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.